Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Yolandasari dengan NIM 20026102, mata kuliah Literatur Anak dan Remaja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan, semua hewan juga mengakuinya. Tetapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu menyombongkan kemampuannya di depan setiap hewan yang dilewatinya. Dia selalu berlari dengan cepat, sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan juga bekicot. Tapi waktu tengah asiknya bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari cepat, tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Hah, buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku, dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu saja. Jangan sombong kau kelinci, kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mau mengalahkanku? Hahaha, kau ini sudah mengigau. Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan, jawab kelinci. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong berada di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai lebih dahulu. Kemudian lomba lari pun dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Ia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya, kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai garis finish. Tapi dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Nah, ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahuluinya. Tentu saja hal itu pasti akan membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tidak mempedulikannya. Apalagi ketika dari kejauhan, dia melihat kelinci yang tengah beristirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan. Karena langkah-langkah kura-kura yang cukup lambat, maka membutuhkan waktu yang lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Jadi ngantuk, lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku, kata kelinci kemudian tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk, ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar, membuat kelinci tertidur cukup pulas.
Bahkan, dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish sehingga kelinci tak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelincinya sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Itulah cerita tentang si kelinci dan kura-kura. Pesan moral dari cerita dongeng si kelinci dan kura-kura yang dapat kita ambil adalah kita dapat mengajarkan kepada anak-anak bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini, kita bisa menekankan kepada anak-anak mengenai sikap saling menghargai terhadap sesama. Sikap kura-kura yang tenang dan rendah hati membuatnya bisa memenangkan balap lari, padahal lawannya adalah si kelinci yang sudah terkenal dengan kecepatannya saat berlari. Kita dapat menjelaskan poin ini kepada anak-anak bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tenang akan mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan yang terburu-buru namun lalai. Masih banyak lagi cerita dongeng anak yang syarat akan moral yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.